Baik, ini adalah pertemuan ke-14. Pertemuan ini akan membahas mengenai proses evolusi sosial budaya. Apa yang disebut sebagai proses evolusi sosial budaya? Di sini, mari kita lihat dulu apa yang disebut dengan, perubahan sosial. Jadi yang akan kita bahas adalah tentang perubahan sosial, modernisasi, globalisasi dalam bidang budaya. Itu yang akan jadi bahasan pokok pada materi kali ini. Apa sih yang disebut dengan perubahan sosial budaya? Perubahan sosial ini adalah, sebetulnya adanya perubahan struktur, fungsi, dan cara hidup masyarakat dari pola yang lama ke pola yang baru. Jadi dalam perubahan sosial budaya ini kita, ingin tahu nih, kira-kira seperti apa perubahan struktur, fungsi, dan, cara, pola hidup yang baru. Misalnya contoh yang sekarang kita alami saat ini, perubahan sosial budaya yang terjadi adalah dulu kita biasa bisa pergi ke mana-mana tanpa menggunakan masker, tanpa menggunakan face shield, kemudian tanpa harus cuci tangan. Nah, sekarang tiba-tiba kita harus, terbiasa dengan istilah yang namanya new normal. Nah, karena kenapa? Dalam perubahan sosial ini terdapat unsur-unsur yang, di dalamnya adalah kelompok sosial. Kelompok sosial ini siapa? Kelompok sosial adalah masyarakat yang memang berada dalam, lingkungan tersebut. Kemudian ada lembaga-lembaga sosial. Kelompok sosial ini adalah masyarakat yang terdampak, misalnya seperti kita ya, dosen, mahasiswa, pekerja-pekerja yang lain, itu adalah adanya kelompok sosial. Nah, si kelompok sosial ini memang, terdiri terhadap beberapa aspek, yang di mana ada lembaga-lembaga sosialnya. Nah, lembaga-lembaga sosial ini seperti apa? Nah, lembaga sosial ini memang lebih kepada bagaimana cara dia, apa, mengadaptasi perubahan yang ada, contohnya seperti pemerintah, sekolah, kemudian, bidang pekerjaan-pekerjaan itu banyak yang pada akhirnya dia mengalami perubahan. Kemudian nilai-nilai sosial yang dulunya tidak biasa jadi biasa atau, sesuatu yang tabu. Contoh kita mungkin akan aneh ketika harus menggunakan penutup wajah, tapi sekarang itu menjadi sesuatu hal yang wajar, bukan tabu lagi. Norma-norma sosial juga sudah mulai berubah, pola perilaku jelas, terjadi perubahan dan interaksi sosial. Nah, seperti apa sih sebetulnya, norma-norma sosial yang yang berubah? Banyak aturan-aturan yang pada akhirnya, itu dianggap jadi lumrah pada saat ini. Terus juga ada pola perilaku. Pola perilaku ini seperti apa? Mungkin dulu masyarakat kita tidak terlalu menyukai kebersihan mungkin ya, atau misalnya kurang bersih, sekarang tuh jauh lebih bersih, ke mana-mana harus cuci tangan, pakai hand sanitizer, pakai tisu basah, kemudian dikasih jarak dan lain sebagainya. Itu adalah pola perilaku yang berubah. Termasuk dengan interaksi sosial. Biasanya kalau interaksi sosial kita bisa kumpul sama teman, sama kerabat, berjam-jam, lama di satu tempat. Sekarang tuh sudah nggak bisa. Sekarang interaksi sosialnya justru hanya berada, melalui, layar laptop atau layar handphone. Nah, ada juga yang disebut dengan perubahan budaya. Nah, terus perubahan budaya ini apa? Perubahan budaya adalah perubahan dalam hal unsur-unsur yang dimiliki pada, berbagai bidang kehidupan dalam masyarakat. Berbagai bidang kehidupan dalam masyarakat ini beda-beda. Ada unsur kebudayaan yang disebut dengan, 7, unsur universal. Ini sering banget dibahas di materi sebelum-sebelumnya. Seperti bahasa, itu sudah pasti merupakan salah satu unsur dari kebudayaan itu sendiri. Ada sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan ini seberapa paham atau tahu, masyarakat terhadap terhadap budaya yang ada di sekitarnya, perubahan-perubahan yang ada. Organisasi sosial seperti Karang Taruna, kemudian komunitas, dan lain sebagainya. Sistem peralatan hidup dan teknologi yang kita gunakan untuk bertahan hidup, mata pencaharian yang terus berubah satu sama lain, yang dulunya mata pencaharian bisa jadi mata pencahariannya harus turun ke lapangan, sekarang harus muter otak nih gimana caranya mata pencahariannya dilakukan secara online ya. Kemudian ada sistem religi, kepercayaan. Kemarin-kemarin sempat kita dibatasi untuk beribadah di tempat ibadah, sekarang sudah diperbolehkan beribadah di tempat ibadah. Terus juga kesenian yang terus mengalami perkembangan. Nah, selain itu, terjadinya perubahan-perubahan di dalam masyarakat sebenarnya bukan merupakan satu hal yang luar biasa ya. Kenapa bukan merupakan satu hal yang luar biasa? Karena dengan kata lain perubahan sosial maupun budaya merupakan gejala yang umum. Ini bisa terjadi di masyarakat manapun. Jadi ini wajar sebetulnya. Nah, yang menjadi membedakan adalah ada orang yang mudah beradaptasi dengan perubahan-perubahan itu, ada orang yang memang mengalami kesulitan untuk, menghadapi perubahan-perubahan tersebut. Nah,
ini balik lagi bagaimana cara kita mengadopt kebiasaan tersebut. Nah, terus bagaimana sih sebetulnya bentuk-bentuk perubahan sosial? Bentuk-bentuk perubahan sosial ini beda-beda. Pertama, ada bentuk perubahan sosial berdasarkan perencanaan atau niat pelakunya. Kalau misalnya zaman dulu perubahan sosialnya harus ada keinginan ya dari dua belah pihak kita mau menerima perubahan itu dan perubahan itu juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakatnya. Contoh perubahannya adalah seperti kalau dulu alat transportasi itu pakai delman ya, pakai delman. Sekarang tuh udah ada bis, pesawat, kemudian mobil, motor dan lain sebagainya. Sudah cukup banyak sekali berkembang. Nah, yang kedua ada bentuk perubahan sosial budaya. Bentuk perubahan sosial budaya berdasarkan lamanya proses perubahan ini dikelompokkan menjadi dua ya. Ada secara revolusi, ada secara evolusi. Nah, kalau perubahan secara revolusi ada perubahan yang diadopt secara cepat. Revolusi itu adalah perubahan yang diadopt secara cepat. Terus bagaimana ketika satu budaya ingin dirubah secara cepat atau melakukan revolusi? Ada beberapa syaratnya. Yang pertama, masyarakat tersebut itu ada keinginan untuk melakukan perubahan sosial. Jadi seperti kondisi sekarang contohnya new normal. Semua orang harus mampu beradaptasi dengan perubahan sosial yang ada, yaitu menggunakan kebiasaan-kebiasaan baru di era yang baru. Nah, ini mungkin untuk sebagian orang mengalami kesulitan untuk mengadaptasi ini, tapi sebagian lain harus mampu mengadaptasi ini dengan baik. Kemudian juga adanya pemimpin atau sekelompok orang yang mempelopori. Jadi memang harus ada yang namanya opinion leader. Kenapa harus ada opinion leader? Karena opinion leader inilah yang jadi kunci atau menjadi pelopor untuk perubahan itu terjadi. Terus juga harus mampu ditunjukkan ke masyarakat apa benefitnya untuk masyarakat tersebut. Dan yang paling tepat adalah harus ada momentum. Momentum ini apa? Waktunya tuh harus pas. Nah, jadi kalau misalnya waktunya nggak pas, ya perubahan itu nggak akan pernah terjadi. Nah, saat ini tuh kayak mengedukasi masyarakat tentang kebersihan adalah dengan adanya era yang disebut dengan new normal ini. Semua orang jadi mulai beradaptasi dengan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian ada perubahan secara lambat. Nah, perubahan secara lambat ini biasa disebut sebagai evolusi. Jadi sebetulnya evolusi ini apa sih? Nah, evolusi ini adalah satu perubahan sosial budaya yang memang memerlukan relatif waktu yang cukup lama sekali. Nah, dan ini disesuaikan dengan perkembangan zaman. Mungkin zaman dulu pada saat untuk menyampaikan informasi ke orang lain itu dengan api unggun, dengan asap api gitu. Kemudian dengan morse, dengan kelontongan. Sekarang udah ada telepon, naik lagi, terus udah menggunakan email, WhatsApp, dan lain sebagainya. Dulu mungkin telepon tuh sangat langka, ada telepon umum, dan lain sebagainya. Sekarang jauh lebih aksesibel dengan menggunakan yang namanya teknologi seperti WhatsApp, dan lain sebagainya. Nah, terus apa saja nih yang membuat faktor-faktor perubahan sosial budaya tersebut? Nah, faktor-faktor sosial dan budaya tersebut ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, kita harus tahu dulu faktor penyebab perubahan sosial budaya. Jadi kenapa faktor perubahan sosial budaya ini terjadi? Nah, ini biasanya faktor perubahan sosial budaya ini terjadi itu ada 2 faktor. Pertama, karena faktor intern dari si masyarakatnya. 2, faktor ekstern dari luar wilayahnya. Nah, terus faktor internalnya apa aja? Pertama, perubahan sosial itu bisa terjadi kalau misalnya jumlah penduduknya makin banyak, maka kebiasaan juga akan makin berubah, ya. Kebiasaan akan makin berubah, kemudian juga hal-hal yang lainnya juga akan berubah. Kemudian juga ada penemuan-penemuan baru. Penemuan-penemuan baru adalah sesuatu hal yang memang itu tidak terbiasa di masyarakat sebelumnya, tapi sekarang jadi terbiasa. Terus ada juga pertentangan konflik dalam masyarakat, ini sebenarnya boleh atau tidak, karena ya jadi boleh atau tidak ini seperti kayak apa ya, terjadi pertentangan konflik dalam masyarakat itu seperti ini tuh sebenarnya boleh tidak sih dilakukan di masyarakat kita pada saat ini atau masih menjadi tabu atau masih jadi perbincangan. Nah, kemudian juga balik lagi terjadinya pemberontakan revolusi dalam tubuh masyarakat itu sendiri. Ketika masyarakat itu tidak mau berubah, maka masyarakatnya tidak akan berubah. Jadi memang berubah itu harus disesuaikan dengan masyarakatnya sendiri.
ya. Kalau masyarakat mau berubah pasti bisa berubah, tapi kalau masyarakatnya tidak mau berubah ya tidak akan berubah. Terus ada juga faktor yang berasal dari luar masyarakat atau sebab-sebab berasal dari lingkungan alam. Misalnya faktor eksternal itu karena faktor lingkungan alam sehingga dia harus beradaptasi lagi. Pengaruh kebudayaan dari budaya lain, kemudian dari peperangan. Sama nih, jadi faktor sosial, faktor-faktor perubahan sosial budaya yang terjadi di kita itu masuk ke dalam yang faktor eksternal. Eksternalnya apa? Sebab-sebab berasal dari lingkungan alam, sehingga kita harus beradaptasi dengan istilah yang namanya new normal. Nah, terus yang kedua, itu ada yang disebut dengan faktor-faktor yang mendorong perubahan sosial budaya. Ini ada beberapa yang menjadi faktor perubahan sosial budaya. Pertama, kontak dengan masyarakat lain, ya. Kita kontak misalnya dengan warga asing atau misalnya dengan budaya lain. Nah, itu disebut dengan kontak dengan masyarakat lain. Pendidikan formal yang maju, semakin maju pendidikan formalnya, maka otomatis akan mengadaptasi kebudayaan-kebudayaan yang baru lagi. Bagaimana cara kita bersikap untuk menghargai karya orang lain, ada keinginan juga untuk maju yang pasti, toleransi di wilayahnya ya, saling menghargai misalnya seperti itu. Terus ada juga sistem lapisan masyarakat yang terbuka. Nah, sistem lapisan masyarakat yang terbuka ini seperti apa sih? Nah, sistem lapisan masyarakat yang terbuka ini adalah lebih kepada sistem lapisan masyarakat yang terbuka ini lebih kepada sebetulnya masyarakatnya sudah cukup terbuka belum dengan hal-hal yang baru, adaptasi yang baru. Kadang ketika terlalu dipaksakan kebudayaan itu akan terjadi yang namanya shock culture atau shock akan budaya yang baru. Jadi pastikan dulu tidak terjadi shock culture. Kenapa? Karena ada yang namanya penduduk yang heterogen di dalamnya. Heterogen itu dengan latar budaya yang berbeda, agama yang berbeda, kebiasaan yang berbeda, dan lain sebagainya. Itu juga menjadi satu faktor tertentu. Nah, bagaimana juga masyarakatnya, apakah dia memiliki lapisan yang bagus dan terbuka? Nah, jika tidak bagus dan tidak terbuka, maka otomatis itu tidak bisa menjadi sesuatu hal yang menarik ya. Nah, kemudian ada ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan, kemudian ada orientasi hidup ke ke masa depan. Ini penting, kenapa? Karena ketika kita tidak puas dengan masyarakat tersebut, dengan bidang-bidang kehidupan yang ada di dalam dirinya, maka budayanya tidak akan berubah. Jadi masyarakat ini harus punya rasa ketidakpuasan sehingga dia ada keinginan untuk berubah. Terus orientasi hidup ke masa depan, nilai bahwa manusia harus selalu berikhtiar untuk memperbaiki diri. Ini pasti harus dijalankan bahwa semua orang ingin menjadi jauh lebih baik untuk kehidupannya ke depan. Nah, selanjutnya ada yang disebut yang poin nomor 3, itu adalah faktor penghambat. Kalau tadi pendorong, nah ini penghambat. Kenapa sih bisa menjadi penghambat perubahan sosial dan budaya? Karena bisa jadi kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Kenapa terjadi kurangnya hubungan dengan masyarakat? Kita bisa jadi karena misalnya tidak saling mengenal atau tidak saling dekat. Nah, itu yang menjadi satu faktor terhambatnya perkembangan ilmu pengetahuan, karena bisa jadi karena akses yang didapat atau yang diperoleh sehingga ilmunya sama tapi jadi terhambat ya, karena aksesnya itu yang kurang. Kemudian adanya kepentingan-kepentingan. Nah, kepentingan-kepentingan ini biasanya faktor orang-orang yang memang secara politikus ingin memenangkan satu hal tertentu. Kenapa sih politik termasuk dalam unsur kebudayaan? Karena kalau misalnya ingin dekat dengan masyarakatnya, maka mau tidak mau dia harus menggunakan si unsur kepentingan ini. Kemudian rasa takut akan terjadinya kegoncangan sosial, karena tidak bisa beradaptasi dengan kondisi yang baru, itu juga pengaruh yang akan menghambat. Adanya prasangka buruk terhadap hal-hal baru, terus kurang bersifat ideologis, kemudian adat kebiasaannya juga cukup kolot ya, adat kebiasaan juga cukup kolot, dan nilai bahwa hidup pada hakikatnya buruk. Jadi kenapa sih hakikat hidupnya buruk? Karena menganggap bahwa ketika dia etnosentris, menganggap bahwa budayanya penting, maka secara tidak langsung dia akan menilai bahwa hakikat hidup orang lain itu jelek daripada dirinya. Nah, itu yang salah sebenarnya. Dan itu akan menghambat perubahan sosial yang terjadi. Apa yang akan terjadi ketika perubahan sosial ini terjadi ya?
apa akibat dari perubahan sosial dan perubahan budaya? Pertama, akibatnya adalah kalau misalnya terjadi perubahan tersebut, maka secara tidak langsung ini akan menambah kekuatan baru bagi unsur-unsur sosial yang sudah ada. Misalnya kayak perubahan zaman dan modernisasi dalam segala bidang ya. Jadi akibat positifnya kita bisa mulai memajukan teknologi, pendidikan, bahasa dan lain sebagainya. Karena itu dampaknya positif sehingga kita bisa menerima yang namanya modernisasi dalam segala bidang. Tapi negatifnya adalah kita akan menghadapi yang namanya cultural lag ini yang tadi Ibu bilang atau biasa disebut dengan shock culture. Nah, shock culture ini adalah uh, di kota-kota besar mungkin dia bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi ya, begitu dinamis. Tapi kan kalau misalnya orang-orang yang masih di luar jangkauan kita seperti tempat lah, kurang aksesibel lah, atau misalnya lainnya itu akan berpengaruh sehingga sulit untuk mengalami kemajuan. Nah, ini bagaimana caranya supaya bisa supaya bisa disesuaikan. Itu yang paling penting. Jadi culture lag ini adalah akibat dari tidak siapnya perubahan yang terjadi ya. Nah, ada yang disebut dengan mestizo culture. Mestizo culture ini adalah hanya bisa meniru saja tanpa mengerti ya dari makna sesungguhnya. Jadi biasanya kita tuh sering ikut-ikutan kalau ini contohnya itu kayak anak-anak yang nakal ya, anak-anak remaja yang nakal. Dia nih sering ikut-ikutan kondisi-kondisi, misalnya kayak pakai piercing lah, pakai tato, tapi nggak ngerti maknanya apa. Atau misalnya warna rambutnya dicat warna-warni, nggak ngerti maknanya. Beda dengan orang Dayak. Orang Dayak mentato dirinya karena dia memiliki makna dalam tato tersebut. Nah, kita apa maknanya? Karena mereka ada unsur budaya dan keyakinan yang ada di dalamnya. Itu yang menjadi penting, seperti itu. Nah, kemudian selain itu yang akan kita bahas lagi adalah budaya modernisasi. Nah, budaya modernisasi ini seperti apa sih? Budaya modernisasi ini adalah hal saling terkait satu sama lain. Nah, budaya ini akan berkembang seiring dengan modernisasi yang akan semakin maju. Kenapa semakin maju? Karena kalau misalnya budaya modernisasinya ini ketika dia hanya berkembang dengan sesuatu yang ada, maka otomatis yang akan menjadi satu catatan adalah semakin berkembangnya diri kita dengan modernisasi yang ada, maka semakin maju. Semakin berkembang, semakin maju, maka akan masuk ke dalam era yang disebut dengan globalisasi. Nah, era globalisasi ini artinya masyarakat tidak menutup diri dengan pergaulan atau interaksi yang ada. Seperti itu, interaksi yang terus berkembang, sudah pasti ya. Nah, terus apa sih sebetulnya si modernisasi ini? Sering banget mendengar kata modernisasi, tapi maknanya apa ya? Nah, modernisasi ini sebetulnya diartikan sebagai perubahan masyarakat yang bergerak dari keadaan yang tradisional menjadi pramodern atau masyarakat yang modern. Misalnya dulu kita belum terbiasa dengan menggunakan laptop untuk aktivitas sehari-hari, tapi dengan kondisi new normal saat ini, kita dipaksa dan diharuskan untuk selalu beradaptasi dengan menggunakan layar laptop, dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang harus kita gunakan untuk beradaptasi. Nah, terus juga kalau misalnya globalisasi budaya itu seperti apa? Nah, ada yang disebut dengan globalisasi. Nah, si globalisasi budaya ini adalah sebetulnya satu fenomena khusus dalam peradaban manusia. Jadi kalau globalisasi budaya itu bukan ke benda, tapi ke manusianya, ke masyarakatnya yang menjalani, ya, yang menjalankan. Nah, di sini tuh ada beberapa hal yang menjadi globalisasi budaya. Pertama misalnya seperti teknologi. Teknologi adalah merupakan bagian dari globalisasi budaya tersebut. Karena mau tidak mau kita harus beradaptasi dengan teknologi yang ada. Kemudian selain itu juga ada percepatan akselerasi globalisasi tersebut. Misalnya bagaimana supaya kita bisa mengadop atau bisa mengadaptasi budaya tersebut dengan cepat. Semakin kita cepat mengadaptasi satu budaya, semakin masyarakat dan negaranya mampu mengadopsi budaya itu dengan cepat, maka otomatis dia sudah mengalami yang namanya modernisasi dan globalisasi secara budaya.
Nah, di sini juga globalisasi ini memiliki berbagai macam penafsiran sebetulnya. Nah, penafsiran ini seperti apa? Karena kan, kalau misalnya globalisasi budaya ini akan menyatukan berbagai macam aspek di dalamnya, termasuk seperti, bagaimana cara masyarakat bisa beradaptasi atau menyatukan, mulai dari gaya hidup, orientasi, dan budaya lainnya sehingga menjadi satu kesatuan. Itu yang paling penting, sehingga terjadi yang namanya globalisasi itu sendiri. Nah, apa yang sebetulnya kalau, terjadi yang namanya dampak modernisasi terhadap globalisasi tersebut? Nah, ini yang menarik adalah kalau misalnya ada dampak dari modernisasi ini adalah pertama, dampak positif. Dampak positifnya apa? Adanya perubahan tata nilai. Nah, perubahan tata nilai ini seperti apa? Misalnya pergeseran, nilai dan sikap. Dulu tuh kalau misalnya bilang punten, selalu menundukkan badan, sekarang tuh udah nggak pernah lagi, jarang atau misalnya ketemu dosen biasanya suntangan sekarang tuh udah nggak pernah lagi, jarang. Karena kenapa? Adanya, dampak yang bergeser ya, tatanan nilainya bergeser. Ini kalau dilihat dari negatif. Nah, kalau positif itu seperti apa dilihatnya? Nah, kalau positif yang dilihat adalah tatanan nilainya orang jauh jadi lebih respect, lebih lebih empati. Iya, biasanya seperti itu. Yang jadinya dunia rasional, irasional menjadi sesuatu yang harus rasional. Oh, ini nggak biasa, tapi sekarang kita harus maklum kalau itu jadi biasa. Misalnya seperti itu. Terus adanya berkembangnya ilmu pengetahuan, tingkat kehidupan yang lebih baik, tingkat kehidupan itu udah pasti kayak teknologi, transportasi, alat alat, ekonomi. Nah, itu merupakan, tingkat kehidupan yang jauh lebih baik. Jadi kalau misalnya makin globalisasi, maka secara tidak langsung kita akan mengikuti perkembangan yang ada. Bagaimana seperti handphone ya, handphone teknologi yang baru itu merupakan satu hal yang positif. Jadi kita, jauh lebih accessible, jauh lebih mudah, berkomunikasi dengan orang karena memang, media yang kita gunakan jauh lebih mudah, pertama jauh lebih mudah, kemudian lebih, use friendly lah, friendly ya, user friendly maksudnya, gitu. Nah, apa sih yang sebetulnya menjadi, negatif kalau misalnya individualistik tadi, ketukar ya yang pertama. Jadi kalau misalnya dampak negatif dari globalisasi itu pertama, hidupnya dikonsumtif, segala rupa pengen dibeli ya, segala rupa apa perlu dilengkapi. Contoh aja paling sederhana, handphone itu harus didandaninnya banyak, belum beli casing handphonenya, belum beli apa, anti goresnya, belum lagi misalnya beli headsetnya, belum lagi A, B, C, D, belum beli memory card. Sehingga secara tidak langsung dengan faktor teknologi yang namanya handphone, kita beradaptasi semakin konsumtif. Ya, begitu juga dengan penggunaan laptop. Ya, penggunaan laptop tuh dulu pengen laptopnya kayak gini, sekarang ningkat, laptopnya pengen seperti apa. Terus juga ada sikap individualistik sudah pasti, kita sudah nggak pernah peduli sama orang, termasuk tadi kalau misalnya dulu bilang punten ke orang, sekarang tuh udah nggak pernah bilang punten, kalau misalnya ada orang yang meninggal, sorry, ada yang kecelakaan, bukannya ditolongin, tapi kita sibuk moto. Nah, itu yang bahaya. Terus ada juga gaya hidup ke barat-baratan. Nah, gaya hidup ke barat-baratan ini seperti apa sih? Kayak gaya hidup ke barat-barat ini lebih kepada bahwa ya kita bebas-bebas aja, mau dugem lah, misalnya pesta-pesta malam lihat party-party itu biasanya yang dilakukan untuk apa gaya hidup yang ke barat-baratan. Karena kan sebenarnya apa orang yang berada di wilayah timur tuh nggak pernah yang namanya gaya hidupnya ke barat-baratan. Terus ada kesenjangan sosial makin terlihat. Kesenjangan sosialnya seperti apa? Udah jelas dengan barang yang digunakan, kemudian cara berbicara, cara bergaul, nah itu juga mempengaruhi ya. Ada yang disebut dengan respon masyarakat terhadap perubahan sosial. Nah, respon terhadap perubahan sosial ini ada yang menerima, ada yang tidak. Nah, ini beda-beda sebetulnya, tergantung pola pikirnya. Pola pikirnya tuh seperti apa sih respon masyarakat terhadap pola pikirnya? Kita harus tahu dulu nih pola pikir masyarakat tradisional. Pertama, dia tuh masyarakat tradisional tuh bersifat sederhana. Terus udah kayak gitu produktivitasnya rendah karena dia kenapa produktivitasnya rendah? Dia tuh hanya cukup dengan kebutuhan yang ada di sekitarnya. Beda dengan orang perkotaan. Kalau orang perkotaan atau modern, segala rupa itu menjadi satu unsur ketidakpuasan sehingga mencari lagi yang baru yang terus selain mencari lagi yang baru, yang terus-terusan membuat pada akhirnya menjadi satu produktivitas yang memang cukup rendah. Terus, bersifat tetap atau monoton ya karena, kalau jadi petani ya udahlah petani terus nggak usahlah berkembang. Nah seperti itu, ini pola pikir yang cukup agak bermasalah untuk wilayah untuk orang yang masih tradisional.
Terus, memiliki sifat irasional ini didasarkan pada pikiran tertentu, jadi masih percaya terhadap hal-hal gaib, seperti itu biasanya. Nah, beda dengan masyarakat yang, tidak menerima perubahan sosial, tapi, perilakunya ini bersifat tertutup atau kurang membuka diri. Biasanya, suku-suku pedalaman, ya, dia tuh masih, belum bisa menerima, terus masih memegang tradisi yang sudah ada, nggak bisa digeser. Di Jepang sama di Cina seperti itu ya, jadi mereka tuh cukup sulit untuk masuk warga Amerika atau Inggris untuk masuk ke wilayahnya, termasuk bahasa juga. Nah, terus takut terjadi kegoyahan dalam susunan struktur ya, karena beranggapan bahwa kalau misalnya makin goyah ya akan sulit gitu, akan tidak punya identitas lagi budayanya nanti. Terus berpegang, pada ideologi ideologi adalah nilai-nilai yang sudah dianut oleh wilayahnya sejak dulu. Nah, masyarakat tradisional ini juga cenderung sulit untuk menerima budaya asing yang masuk ke lingkungannya, karena memang disebabkan budaya asing ini akan membawa segala kemudahan bagi kehidupannya. Sehingga unsur yang membawa perubahan sosial ini mudah diterima jika ada unsur kebudayaan tersebut membawa manfaat yang besar. Manfaat yang besar itu untuk siapa? Manfaat yang besar untuk si masyarakat tersebut. Kalau misalnya ada budaya asing masuk ke wilayahnya, tapi itu tidak memberikan manfaat besar untuk masyarakatnya, dia tidak akan menerima. Kemudian ada peralatan yang mudah dipakai dan memiliki manfaat. Jadi harus jelas ini kira-kira kalau misalnya handphone masuk desa tuh manfaatnya penting nggak sih, sama seperti masuk TV masuk ke desa ya, atau siaran-siaran yang masuk ke desa. Ada kebudayaan yang mudah menyesuaikan dengan keadaan masyarakat. Dia tuh sebenarnya bisa mengadaptasi nggak sih dengan budaya-budaya yang ada, ini penting juga sebetulnya. Jadi, di sini juga dikatakan bahwa unsur budaya tidak dapat diterima kalau misalnya unsur kebudayaannya menyangkut sistem kepercayaan. Jadi nggak bisa kalau kepercayaan itu udah mendarah daging dan udah menjadi tradisi biasanya turun-temurun. Jadi sulit kalau misalnya kita mau berbicara sesuatu hal yang baru, memasukkan unsur budaya yang baru ke satu masyarakat, tapi menyangkut, sistem, kepercayaan itu sulit. Kemudian tentang bagaimana, mempelajari, proses sosialisasi dengan masyarakat tersebut, bagaimana beradaptasi dengan masyarakat tersebut. Karena, balik lagi ya, punya pola pikir yang berbeda itu akan berpengaruh, beda, karena unsur yang tergabung dalam masyarakat modern itu pertama, modern itu bersifat dinamis, jadi dia bisa menerima segala perubahan yang ada dan dia bisa mengikuti dengan cepat. Tapi kalau misalnya orang-orang yang di desa, itu akan sulit ya, akan sulit untuk menerima tersebut, karena kenapa? Tidak terbiasa. Terus ada berdasarkan akal pikiran, karena kalau orang modern tuh pengennya cepat, singkat, nggak makan waktu, nggak ribet, intinya seperti itu. Itu yang untuk yang dianut oleh masyarakat modern. Kemudian tidak mengandalkan atau mengutamakan kebiasaan dan tradisi. Jadi dia benar-benar sangat dinamis, menentukan dengan kondisi yang ada. Itu yang membedakan masyarakat tradisional dengan masyarakat modern. Masyarakat tradisional tuh ada nilai-nilai atau ideologi yang memang benar-benar dipegang teguh. Tapi kalau misalnya modern, dia benar-benar akan mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada. Makanya kenapa masyarakat modern itu makin tidak memiliki identitas sosial. Beda dengan masyarakat tradisional yang kuat identitas sosialnya. Maka bahwa dari waktu ke waktu sebetulnya dunia ini akan mengalami yang namanya modernisasi dan globalisasi. Tapi sebetulnya seberapa besar keinginan masyarakat atau budaya atau negara tersebut mau menerima perubahan-perubahan itu. Jadi perubahan itu memang tidak bisa dielakkan, tergantung kita apakah mau menerima perubahan itu atau tidak. Kalau kita mau menerima perubahan itu, jangan sampai kita menjadi cultural lag atau shock culture, tapi kita harus menerima dari segi positifnya. Kalau ada yang ingin tanyakan, nanti bisa ditanyakan di kelas. Terima kasih.